Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safina Nuraini Putri. Saya berasal dari kelas M 2021D, jurusan Matematika, Universitas Negeri Surabaya. Jadi di sini saya sudah menyelesaikan tugas saya, yaitu merubah citasi dari sumber buku berdasarkan sumber buku Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 ya, dengan judul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Jadi kita mulai saja. Ya. Nah, di sini ada capaian kompetensi minimal eh, yang harus dipenuhi. Kemudian kita langsung saja ke definisi filsafat. Jadi secara etimologi, filsafat itu terdiri dari kata philos yang artinya cinta dan juga sophia yang artinya bijaksana. Jadi dapat disimpulkan bahwa filsafat itu adalah cinta akan kebijaksanaan. Kemudian ciri-cirinya filsafat yaitu ada koheren, rasional, holistik, dan memberi visi. Fungsi filsafat yang pertama adalah memberi jawaban, perangkat dan pemersatu, dan juga kebenaran. Untuk landasannya sendiri itu ada tiga, yaitu ontologis, epistemologis, dan juga aksiologis. Yang pertama, ontologisnya itu dia membahas tentang nilai-nilai yang ada di Pancasila itu, yang 5 dasar itu. Kemudian landasan epistemologi yang membahas tentang penalaran, penghayatan dan juga kesusilaan. Sedangkan aksiologi dia itu membahas tentang politik, moral dan juga tentang itu Kak. Lebih ke berbicara seperti itu ya. Jadi inti dari semuanya Pancasila itu adalah filsafat bangsa yang menjadi tumpuan, dasar tumpuan sebagai sumber dari segala sumber hukum, serta tidak menerima paham-paham lain yang bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologinya. Dengan alasan secara formal konstitusional, secara potensial, secara psikologis dan culture, dan juga secara praktis fungsionalis. Kemudian di sini ada nilai dasar, sifatnya tidak tetap, yang juga terdapat pembukaan UUD di situ. Di sini ada penjabaran nilai sila-sila Pancasila ya. Kemudian kita akan membahas Pancasila sebagai sistem filsafat. Dasar mutlak dalam berpikir dan berkarya sesuai dengan pedoman saling menguatkan antara sila yang satu dengan yang lain. Di sini ada 4 pokok pikiran. Yang pertama, pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran yang ketiga, negara yang berkedaulatan berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Yang keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian di sini juga ditampilkan pengertian nilai, moral, dan juga norma. Jadi nilai itu adalah sesuatu yang berguna, baik yang dicita-citakan dan dianggap penting oleh masyarakat. Kemudian di sini ada nilai menurut para ahli ya. 3 macam nilai. Ada moral, berasal dari kata mores, yang memiliki arti kesusilaan, tabiat, dan kelakuan. Moral itu adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Ada aspek konsep moral di sini, kemudian ada norma, yaitu sumber dasar hukum yang menguatkan kedudukan konsep, nilai, dan moral, serta perilaku yang dilakukan. Di sini ada dijelaskan hubungan tentang norma, nilai, dan juga moral ya. Karena ketiga itu adalah nilai yang berbeda dan saling berhubungan. Sedangkan di sini adalah Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya. Di sini sudah dijabarkan satu-satu. Ya, intinya ketuhanan yang Maha Esa itu adalah kita tuh bangsa Indonesia itu mengakui adanya Tuhan. Dan selain itu, juga negara membebaskan para masyarakatnya untuk memilih kepercayaan sesuai masing-masing, tapi tetap harus berpedoman bahwa Tuhan itu ada gitu dan tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, pemerataan hak manusia yang harus sama. Kemudian persatuan Indonesia itu lebih ke nasionalisme dan patriotisme, cinta tanah air, dan rela berkorban gitu. Kemudian ini kerakyatannya tentang gotong royong, kemudian musyawarah mufakat, sedangkan untuk keadilan sosial yaitu dan kemakmuran serta kesejahteraan manusia.
Ini pengertian nilai moral dan norma Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya. Ini diambil dari Tim Pendidikan Pancasila Indonesia tahun 2019 halaman 114 ya. Nilai adalah sesuatu yang didambakan, sesuatu yang diinginkan, dan sesuatu yang diidealkan. Bertolak dari pengertian itu, maka setiap orang memiliki nilai, yaitu sesuatu yang didambakan dan diidealkan. Sesuatu yang diidealkan itu bisa berupa kebaikan, keindahan, dan kebenaran, keadilan, kecantikan, kebahagiaan, dan lainnya. Norma dapat diartikan sebagai aturan tidak tertulis. Pancasila sebagai nilai dasar. Perumusan dasar negara melibatkan banyak pemikir seperti Soekarno, Mohaimin, dan Supomo pada saat itu ya, pada sidang pertama BPUPKI gitu. Jadi fungsi Pancasila sebagai dasar negara itu sebagai pandangan hidup bangsa dan ideologi. Dan itu Pancasila juga berfungsi sebagai pemersatu bangsa, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, dan sumber dari segala sumber tertib hukum. Meskipun Pancasila sebagai dasar negara penyelenggaraan negara, dalam sila-sila Pancasila itu belum memuat bentuk negara. Gitu. Jadi harus dijabarkan dulu ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumber Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 120. Kemudian ini tentang penjabaran nilai Pancasila sebagai nilai instrumental ya. Nah, sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.